Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Abdullah Fakih dengan NPM 22106312500035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu platform keuangan yang berbasis dari trading forex ya. Nah, kebetulan saya di sini memakai yang namanya itu MEFX. Nah, MEFX sendiri itu udah resmi ya terdaftar di OJK, artinya udah resmi di Indonesia, udah legal gitu. Nah, MFX itu udah bisa di-download juga tuh di mobile ya, bisa melalui App Store ataupun Play App Store ataupun Play Store. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini yaitu MFX berbasis desktop. Nah, ini merupakan tampilan awal dari MFX. Nah, kita bisa lihat di bagian atas ini merupakan navbarnya yang mungkin pertama itu ada produk, edukasi, berita ataupun mengenai MFX sendiri. Nah, di atas ini juga ada support center yang bekerja selama 24 jam. Nah, kebetulan yang saya pakai ini akun demo, maka di samping sini bisa ada keterangannya itu buka akun live. Nah, mungkin di sini nah kita mau akun demo nih, akun demo saya. Di sini juga ada terdapat balance dengan nilai $10.000. Nah, balance itu merupakan jumlah dana pada akun MEFX kita ya. Nah, equity sendiri, nah di sini juga equity dengan jumlah yaitu 10.260 dolar. Nah, equity sendiri itu merupakan suatu nilai balance ya yang didapatkan dengan nilai transaksi yang sedang berjalan. Jadi nilai balance tadi itu akan didapatkan dengan nilai transaksi yang sedang berjalan saat ini. Nah, terus di sini juga di bawah tuh ada yang namanya deposit. Nah, deposit itu merupakan suatu proses dari penambahan dana tuh menuju ke akun MEFX kita. Nah, yang tujuan adanya deposit itu bisa dipakai untuk membuka dari proses posisi trading, untuk membayar komisi ataupun biaya lainnya. Nah, fungsi dari deposit pada MEFX itu untuk membuka posisi trading, membayar komisi, biaya lainnya. Nah, untuk melakukan deposit itu bisa dilakukan melalui beberapa metode pembayarannya. Mungkin yang pertama itu bisa melalui transfer bank, virtual account, ataupun pembayaran melalui minimarket dan QRIS. Nah, proses dari transaksi pada untuk top up untuk deposit ini biasanya diproses selama 1 sampai 2 hari. Nah, di samping deposit sendiri juga ada yang namanya tarik dana. Nah, tarik dana di sini merupakan suatu proses dari pengambilan dana pada akun MEFX menuju rekening kita ya, atau rekening yang diinginkan. Nah, proses tarik dana sendiri itu bisa dilakukan melalui beberapa metode juga, mungkin kurang lebihnya sama seperti deposit tadi. Namun prosesnya agak sedikit berbeda karena memiliki proses yang cenderung cukup lama dari deposit tadi, yaitu prosesnya kurang lebih 2 sampai 3 hari. Nah, di sini ada fitur overbook juga. Overbook sendiri itu merupakan suatu proses pemindahan dana ya dari salah satu akun MEFX menuju ke akun MEFX lainnya. Ini tuh biasanya proses pemindahan dana dari akun satu ke akun lainnya itu bisa diproses kurang lebih 1 sampai 2 hari. Nah, setelah membahas mungkin yang tadi, nah di sini juga ada beberapa fitur dari platform MEFX sendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas mungkin pada trading signal. Nah, trading signal sendiri itu merupakan suatu rangkuman informasi ya dari pihak ketiga mengenai potensi akan pergerakan dari harga suatu produk forex ya. Informasi ini tuh bisa digunain untuk menentukan kapan sih kita tuh harus membuka posisi untuk seperti membeli atau menjual produk yang kita punyai. Nah, sini juga tuh ada, nah di sini ada tampilan trading forex. Nah, di sini ada tampilan kayak jam dan hari ini. Nah, pada hari ini pukul 14.
terus 55. Nah, ini tuh menunjukkan harga harga ini pada jam pukul segini. Nah, kita dapatkan pada produk GPP CHF ini dengan nilai yaitu 1098. Nah, di sini juga ada yang namanya sumber. Sumber ini berarti sumber dari pihaknya itu. Terus ada take profit. Take profit sendiri itu merupakan harga target keuntungan yang ingin dicapai oleh suatu trader ya. Nah, sedangkan stop loss itu merupakan suatu target dari keuntungan yang akan dicapai oleh si tradernya. Nah, ini juga ada performa signal, jadi kita bisa memilih nih, bisa memfilter untuk sumber-sumber dari tradingnya yang bisa dari auto checklist, trading central ataupun signal center. Nah, mungkin tampilan misalkan ini ada dua contoh nih. Yang biru ini berarti memiliki potensi untuk buy. Ya, artinya yang menandakan bahwa produk ini tuh berkemungkinan di kemungkinan di kemudian hari itu nilainya akan terus bertambah atau meningkat. Sedangkan yang merah itu berpotensi sell karena si trading signal ini memprediksi nih bahwa di kemudian hari bahwa harga dari produk ini tuh akan menurun. Nah, mungkin kita buka salah satu yaitu potensi buy, yang potensi buy. Nah, ini merupakan tampilan dari detail produknya. Nah, di sini ini merupakan kode dari produk forex-nya dan ini merupakan pergerakan harinya ya, merupakan harga dan per 0,1 lot. Nah, ini juga ada bid price. Nah, bid price sendiri itu merupakan suatu harga ya yang bersedia dibayar oleh si pembeli yang dibayar oleh pembeli, sedangkan ask price merupakan harga yang bersedia diterima oleh penjual untuk menjual aset sendiri. Nah, selain itu juga tuh ada tampilan ini ya, ini itu spread 12, ini menunjukkan nilai 12, 13 atau nilai itu enggak konstan atau terus berubah seiring dengan prosesnya itu berjalan. Nah, spread sendiri itu merupakan suatu biaya yang harus dibayarkan oleh si trader untuk melakukan perdagangan. Spread itu bisa bervariasi ya, tergantung pada jenis aset yang diperjualkan, seperti volume perdagangan ataupun faktor lainnya. Nah, mungkin ini bagian order untuk melakukan pembelian dari produknya. Nah, di sini juga di, ini juga akan muncul seperti tampilan balance dan equity yang kita miliki dan total profit ataupun stop loss yang kita dapati selama pada MFX sekarang. Nah, sini ada fitur pending order dan riwayat transaksi akan seluruh transaksi itu akan masuk kepada riwayat transaksi ini. Nah, mungkin setelah membahas mengenai trading signal, yang kita bahas mungkin pada fitur-fitur lainnya ya seperti top offer. Nah, top offer sendiri itu merupakan nah, ini merupakan tampilan dari fitur top offer. Nah, top offer sendiri itu merupakan suatu daftar atau daftar dari produk forex atau komoditi yang indeks yang memiliki pergerakan paling signifikan dalam periode tertentu ya. Jadi ini tuh merupakan tampilan dari seluruh produk forex pada IMFX yang memiliki pergerakan itu paling signifikan, misalkan pada periode satu minggu. Jadi ini tuh akan menampilkan produk-produk yang memiliki kinerja yang bagus pada satu minggu kemudian. Nah, mungkin selanjutnya itu, nah di sini ada fitur top volume. Nah, top volume sendiri itu merupakan suatu daftar dari seluruh produk forex ya pada NIFX yang memiliki nilai perdagangan itu paling tinggi dengan periode tertentu atau per saat ini. Nah, ini tuh bisa membantu dari para trader untuk memahami sih pergerakan dari pasar atau
memahami pergerakan dari setiap produk forex yang ada pada MFX. Nah, seperti misalkan kayak pada produk ini si USD JPY ini memiliki buy-nya itu sebesar 85% dan memiliki keuntungan yaitu sebesar 13,33 per 0,1 lot dan memiliki nilai 5,80% trader yang memiliki posisi terbuka pada produk yang ini. Nah, mungkin bagian selanjutnya itu ada di sini ada bagian produk. Nah, di sini sendiri itu akan menampilkannya seluruh tampilan produk dari MIFX yang terdapat pada platform MIFX. Bisa dari produk favorit, produk forex, komoditi, ataupun buy index. Nah, di sini juga tuh akan muncul tampilan dari perkembangannya bisa yang menurun ataupun memiliki performa sedang menurun ataupun meningkat. Nah, itu ada tampilan dari bid, ask, dan split maupun sell ataupun buy-nya. Nah, di sini juga AMIFX, platform AMIFX ini menyediakan suatu fitur edukasi ya. Edukasi bagi yang ingin belajar trading forex. Nah, pada fitur edukasi sendiri ini memiliki beberapa materi edukasi mengenai trading forex ya. Nah, ini tuh bisa berupa video. Di sini ada banyak sekali materi mulai dari yang masih awal atau sampai yang ini. Nah, itu ada kategori bisa dari beginner, intermediate, ataupun advanced. Nah, di sini juga MFX menyediakan fitur rewards ya. Rewards ini tuh merupakan suatu program bagi para trader ya. Ini tuh untuk membantu meningkatkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan tambahan. Di sini juga ada deposit dan sini ada fitur lainnya dari trading forex pada MFX. Ini ada overbook dan withdraw. Mungkin sekian ya pemaparan mengenai apsi platform dari MFX untuk trading forex. Nah, kurang lebihnya tuh mohon maaf. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.